Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bertemu kembali di Slamet Haryanto Channel di Ramadan yang ke-12 ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, mampu menjalani puasa ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hari-hari kemarin, saya akan membacakan sebuah hadis atau beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang saya bacakan nanti menambah sedikit hasanah keilmuan bagi kita semua dan bermanfaat di dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya robbal alamin. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dan hadis diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia bersabda, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu an itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasulullah, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, bahwasanya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau bagi orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan seperti ini, seperti saat ini. Karena di bulan Ramadan inilah pertama kalinya wahyu Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya perbanyaklah membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini, sebab Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya atau kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quranul Karim. Wa anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imrana tahajjani an sahibihima. Jadi dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya beliau mendengar sendiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia, didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Yaitu Al-Baqarah mengatakan bahwa orang inilah adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah, begitu pula dengan surat Ali Imran. Makanya kalau bisa di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, setiap kita khatam membaca Al-Quran atau setiap kita khatam satu surat, misal surat Al-Baqarah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hajat
dunia kita dan akhirat kita. Jadi misalkan kita itu selesai membaca surat Al-Baqarah, setelah membaca surat Al-Baqarah itu mintalah kepada Allah sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita di dunia dan akhirat. Begitu juga seterusnya. Setelah itu Ali Imran, An-Nisa dan lain sebagainya, silakan minta dimudahkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besok surat-surat itu akan menjadi saksi bahwasanya kita yang menjadi ahli membaca suratul Baqarah ataupun surat Ali Imran. Wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi orang yang paling baik besok itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali metode Al-Qur'an yang dapat kita pelajari di sekolah-sekolah TPQ juga sudah disediakan. Silahkan kita untuk belajar Al-Qur'an. Kalau kita sudah dewasa, datang ke seorang kiai, seorang ustadz untuk meminta atau diajari tentang Al-Qur'anul Karim. Kalau kita itu kalau kita itu malu, takut, maka kita tergolong golongannya Abu Lahab dan kawan-kawannya. Dulu Abu Lahab juga malu mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul atau utusan Allah, karena dia itu takut mengakui Rasulullah dan takut derajatnya akan turun sebagai penguasa Arab pada saat itu, penguasa suku Quraisy. Maka Abu Lahab, Abu Jahal dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat-sifat malu terhadap belajar Al-Quran jangan kita tanamkan pada diri kita sendiri. Maka tidak ada kata terlambat bagi orang yang hendak membaca atau belajar Al-Quranul Karim. Karena sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Rawa muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka nanti akan berkumpul bersama malaikat-malaikat mulia lagi taat. Sedangkan orang-orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran maka yang mendapatkan 2 pahala. Jadi subhanallah walhamdulillah, bahwasanya orang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika dia itu lancar membacanya maka Allah memberi pahala 1 per huruf 1. Tapi orang yang berat membacanya atau istilah Jawanya adalah grotal-gratul, maka Allah memberikan 2 pahala orang yang membaca Al-Quran itu. Subhanallah sekali. Kenapa seperti itu? Itu memberi motivasi kepada umat Islam bahwasanya kita itu meskipun tidak begitu lancar membacanya, maka teruslah belajar untuk selalu membaca Al-Quran. Karena orang yang istilahnya itu sulit membaca Al-Quran atau grotal-gratul tadi, membacanya diberi 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang lancar diberikan 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang yang lancar membaca Al-Quran dalam 1 jam itu bisa mendapatkan 2 juz atau membaca 2 juz Al-Quran, pahalanya juga sama banyaknya. Kalau orang yang grotal-gratul atau orang yang berat membacanya diberi 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hurufnya. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan
lillahi ta'ala membaca Al-Quran, maka sudah 19 pahala yang kita peroleh dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau itu 1 juz, bayangkan kalau itu 30 juz, bayangkan itu membacanya di bulan Ramadan seperti ini. Bayangkan lagi kalau itu membacanya di akhir bulan Ramadan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita seperti membaca Al-Quran 1000 bulan. Maka dari itu semangatlah dalam belajar membaca Al-Quran, karena selain Rasulullah besok memberi syafaat, Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Cukup sekian untuk Ramadan ke-12 ini. Akan saya lanjutkan di hari berikutnya. Semoga kita tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari mara bahaya penyakit, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban 30 hari full tanpa ada kendala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik walhidayah, sumaridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.